Kalau dampak positif dari penemuan Kiai Imad itu bagaimana, Romo Yai? Ya tadi sudah saya katakan bahwa ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan dalam bentuk buku, itu luar biasa hidayah Allah itu, nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat nih, tidak, saya menilai apa adanya ya. Beliau itu nggak gampang ya, kita sebagai ya profesor ya nulis buku, ya Allah susahnya bukan main gitu kan. Kita memang diwajibkan berapa belas buku, jurnal, Scopus lagi untuk profesor itu kan, dan tulisannya mesti di mana-mana, bukan hanya 1, 2, 3, minimal 3 ya internasionalnya gitu ya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah dapat 10 tulisan ya internasionalnya ya, antara lain Saudi, kemudian ya Mesir, kemudian Jordan, kemudian Jepang, kemudian ya itu kan Jerman, dan alhamdulillah yang lain-lainnya ya Perancis dan seterusnya. Artinya kita bisa berdakwah di situ, nilai-nilai dakwah kita komprehensif gitu, sehingga dalam ujian profesor saya ini tulisan di Amerika, Pak ini gimana? Nah, itu soal tindak pidana dan sebagainya. Oh iya, saya nulis tentang tindak pidana. Kemudian terbitnya di Amerika, nggak ada soal terbit mah. Izin Allah. Supaya saudara kita yang di Amerika yang kebetulan Muslim, dia sadar betul bahwa tindak pidana atau jinayah termasuk pencurian gitu kan, apa korupsi atau ya pencucian uang itu ada nih, jani pelaku tindak pidana ya. Baik, kemarin saya podcast dengan Pak Hikam. Dia mengatakan ini apa kita dorong Kiai Imad itu menjadi intelektual muda Muslim untuk berkelas dunia. Nah, kira-kira bagaimana nih Romo Yai ini? Saya setuju itu, karena memang ya kita ingin ya semakin bertambah lah gitu kan intelektualitas kita yang Muslim gitu untuk kelas internasional, kelas dunia gitu kan. Mengapa tidak? Memang sudah layak gitu kan, dan sekarang tinggal kita promosikan betul dan sebagainya supaya saling ya menguatkan lah gitu. Insya Allah. Ya. Sebagai closing statement, kira-kira bagaimana saran terhadap Kiai Imad, kemudian juga terhadap para habaib ini, kan subjeknya itu kan habaib ya, yang nasabnya apa dikritisi oleh Kiai Imad. Subhanallah, kepada Pak Kiai Imad saya sudah sampaikan tadi, dan bahkan sebelumnya juga saya salut sekali, tawadhu juga, walaupun masih muda, mungkin apakah usianya lebih muda atau lebih tua dari saya gitu kan, kayaknya lebih muda ya, melihat terusan perjuangan cinta ilmunya itu. Dan kepada para habaib, jangan merasa tersinggung dengan hasil temuan atau buku, hasil penelitian dari Kiai Imad atau dari yang lainnya. Kalau untuk kebaikan, mengapa tidak gitu. Jangan sampai kita terjebak sebagai yang mengatasnamakan dalam nasab kita cucu baginda Rasul Muhammad SAW dalam kemaksiatan dan dosa, na'udzubillah. Bahkan kita akan semakin tingkatkan kualitas ya ibadah kita, amal soleh kita, dan ya apalagi ya nilai kebajikan lah kita usung bahwa kita cucu Rasulullah ini gitu, dan seterusnya dalam hal-hal yang baik-baik. Baik, terima kasih Romo Yai. Terima kasih pemirsa pada Suara TV. Itulah apresiasi atau penghormatan guru besar UIN Syarif Hidayatullah di bidang